Di sini saya akan mempresentasikan makalah hasil kerja saya. Sebelum saya mempresentasikan, perkenalkan nama saya Supiana Data Karere, NIM 2019 720016, Prodi PGSD, Fakultas Pendidikan, Kampus Universitas Tribuana Tunggadewi Malang. Oke, di sini saya akan membahas ada 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama, keterampilan membaca. Yang kedua, keterampilan menulis. Yang ketiga, keterampilan menyimak. Yang keempat, keterampilan berbicara. Langsung saja, pengertian berbicara merupakan salah satu keterampilan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang lebih sering memilih berbicara untuk berkomunikasi. Pertama, karena komunikasi lebih digunakan. Yang kedua, merupakan bentuk kemampuan. Yang ketiga, pertama yang biasanya dipelajari anak-anak. Yang keempat, merupakan tipe kemampuan berbahasa yang paling umum dipakai. Tujuan membaca merupakan suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes praktik berbicara, yaitu melalui diskusi kelas dengan cara salah satu dari kelompok yang sudah dibagi guru dengan guru secara heterogen maju di depan kelas mempresentasikan hasilnya. Oke, selanjut di jenis-jenis membaca. Proses berbicara dalam proses belajar berbahasa di sekolah. Anak-anak mengembangkan kemampuan secara vertikal, tidak saja horizontal. Maksudnya mereka sudah dapat mengungkap pesan secara lengkap meskipun belum sempurna dalam arti strukturnya menjadi benar, pilihan kata yang semakin tepat, kalimatnya semakin bervariasi. Oke, selanjut di tahapan membaca. Tahapan mengembangkan keterampilan berbicara dalam proses belajar bahasa. Berbicara dalam proses belajar bahasa di sekolah siswa mengembangkan sikap keterampilan secara vertikal, maksudnya mereka sudah dapat mengungkap pesan secara lengkap meskipun belum sempurna. Makin lama keterampilan menirukan pembicaraan orang lain, khususnya guru. Mengembangkan bentuk ujaran dikuasai. Oke, selanjut di bagian faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode pembelajaran berbicara mempunyai sejumlah komponen yang membahasnya diarahkan pada segi metode pengajaran. Guru harus dapat mengajarkan keterampilan berbicara dengan menarik dan bervariasi. Yang pertama itu percakapan. Percakapan adalah pertukaran pikiran atau pendapat yang lebih membaca. Nah, yang kedua, berbicara dengan bahasa. Berbicara dengan bahasa yang jelas, singkat, dan lugas. Dengan bahasa metode bertelepon dapat digunakan sebagai metode pelajaran berbicara. Melalui metode diharapkan siswa didik berbicara jelas. Oke, selanjutnya di bagian strategi model pembelajaran yang sesuai. Wawasan atau interview sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, wartawan mewawancarai para materi, penjabat atau tokoh-tokoh masyarakat mengenai isu penting. Wawancara dapat digunakan sebagai metode pengajaran berbicara. Pada hakikatnya, sebagai wawancara adalah bentuk kelanjutan dari percakapan atau digunakan sebagai metode pengajaran berbicara. Oke, yang terakhir, evaluasi keterampilan berbahasa.
Penilaian keterampilan berbahasa merupakan suatu cara untuk melakukan penilaian yang berbentuk tugas-tugas yang harus dikerjakan siswa. Tes yang dilakukan dalam penelitian ini adalah tes praktik berbicara, yaitu melalui diskusi kelas dengan secara heterogen, dengan cara salah satu dari kelompok yang sudah dibagi guru secara heterogen maju di depan kelas mempresentasikan hasil diskusi kelompok kecil mereka tentang mengungkapkan isu gagasan, isi cerita.